Assalamualaikum Sobat Inspira, apa kabar? Semoga baik ya. Bersama saya Ajeng Kurnia Putri, dalam beberapa menit ke depan akan mengulas informasi terupdate dalam program News Minute. Berita pertama datang dari seorang warga Kabupaten Bandung yang ditangkap polisi lantaran terbukti sebagai kurir narkoba. Dalam melancarkan modus operandinya, tersangka berpura-pura sebagai penjual balon keliling untuk mengantarkan narkotika jenis sabu dan ganja dalam paket kecil di perkampungan. Polisi juga akan mengamankan 4 tersangka penyalahgunaan narkotika lainnya dalam kurun waktu 1 bulan terakhir. IM dihadirkan dalam press release Polresta Bandung lantaran terbukti melakukan penyalahgunaan narkotika sebagai kurir dengan barang bukti yang diamankan berupa puluhan paket narkotika jenis sabu dan ganja dalam ukuran paket kecil dan siap edar serta puluhan balon karet yang dimanfaatkan oleh tersangka. Untuk melancarkan modus operandinya dan tidak dicurigai oleh masyarakat, tersangka IM berpura-pura sebagai penjual balon keliling untuk mengantarkan narkotika jenis sabu dan ganja dalam paket berukuran kecil yang sudah dipesan. Untuk selanjutnya ditempelkan di suatu tempat yang sudah disepakati yang nantinya akan dibawa oleh pembelinya. Dari pengakuannya, tersangka menjadi kurir narkoba dengan modus berpura-pura berjualan balon keliling sudah sejak 2 bulan terakhir. Tersangka IM juga mengaku baru mengantarkan narkoba paket kecil sebanyak 2 kali di area perkampungan warga. Selain menangkap IM, polisi juga mengamankan 4 orang tersangka penyalahgunaan narkotika lainnya dalam kurun waktu 1 bulan terakhir, dengan barang bukti yang diamankan berupa puluhan paket sabu dan ganja, serta ribuan pil obat keras golongan G. Jadi masyarakat sudah semakin perhatian, peduli, begitu ada orang asing, orang yang tidak dikenal berada di wilayahnya, itu langsung ada yang menanyakan dan langsung telepon ke polisi, dan polisi langsung datang untuk melakukan penggeledahan. Atas perbuatannya, kelima tersangka kini harus menjalani proses hukum dan mendekam di balik jeruji besi Mapolresta Bandung karena melanggar pasal 111, 112, dan 114 KUH pidana tentang penyalahgunaan narkotika dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara atau denda 8 miliar rupiah. Sedangkan pelaku peredaran obat keras golongan G akan diganjar pasal 197 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Hedi Trisnaidi melaporkan. Akibat kemarau panjang, krisis air bersih mulai terjadi di beberapa titik kota Bandung. Salah satunya di wilayah Babakan Sari, Kiara Condong. Guna membantu warga krisis air bersih, Perumda Tirtawening Kota Bandung distribusikan bantuan air bersih kepada warga. Pihaknya berharap meskipun belum memenuhi secara maksimal, namun diharapkan ini dapat membantu. Sebagai bentuk kepedulian Pemkot Bandung terhadap warga yang mengalami krisis air bersih akibat kemarau panjang, Perumda Tirtawening Kota Bandung mendistribusikan bantuan air bersih kepada warga Kelurahan Babakan Sari, Kiara Condong, Kota Bandung. Warga Babakan Sari telah merasakan dampak kemarau panjang yang terjadi tahun ini, di mana sumber air seperti sumur mengalami kekeringan. Untuk mendapatkan air bersih, warga pun terpaksa membeli untuk kebutuhan sehari-hari. Bantuan air bersih ini pun disambut oleh warga. Dengan membawa jerigen dan ember, warga rela antri untuk mendapatkan air bersih tersebut. Kan gratis. Kalau beli 4 kali itu tuh 1 berminggu 4 jerigen. Sementara itu, Direktur Utama Perumda Tirtawening Kota Bandung, Sony Salimi, mengatakan bantuan air bersih tersebut sebagai bentuk kepedulian terhadap warga, baik pelanggan maupun bukan pelanggan yang terkena dampak krisis air bersih, akibat menurunnya debit air yang menjadi sumber pemasok air untuk wilayah Kota Bandung. Salah satu bentuk kepedulian kami dan juga respon terhadap kebutuhan masyarakat. Inilah kita bagi-bagi air secara rutin. Tiap hari kita akan sampaikan, ya kalau memenuhi kecukupan 100% pasti tidak. Tetapi paling tidak ini mudah-mudahan membantu masyarakat
dalam kondisi kekeringan ini. Warga berharap bantuan air bersih ini terus dilakukan karena dapat membantu warga yang mulai kesusahan air bersih. Distribusi air bersih rencananya akan terus dilakukan di sejumlah wilayah titik kekeringan di Kota Bandung. Dari Kota Bandung, tim Inspira TV melaporkan. Berita penutup perjumpaan kita hari ini datang dari sidang kasus suap Wali Kota Bandung dalam proyek pengadaan CCTV dan jaringan internet. Sidang kembali digelar di Pengadilan Tipikor Bandung. Dalam sidang pemeriksaan saksi tersebut terungkap fakta adanya uang ketok palu yang dilakukan anggota DPRD Kota Bandung, termasuk titipan proyek dan serta uang fee proyek di Dinas Perhubungan Kota Bandung. Pengadilan Tipikor Bandung kembali menggelar sidang suap pengadaan barang dan jasa CCTV dan Internet Service Provider dengan terdakwa Wali Kota nonaktif Yana Mulyana, Kadishub Dadang Darmawan, serta Sekdishub Khairul Rijal. Agenda sidang menghadirkan 4 orang saksi yang merupakan pejabat di Dishub Kota Bandung. Masing-masing Sekdishub Asep Kurnia, Kepala BLUD Parkir Yogi Mahesa, Kasubag TU UPTD Angkutan Ade Surya, dan Kasih Pengaturan dan Pengawasan APEP M. Solehudin. Dalam keterangan saksi Asep Kurnia kepada Jaksa Penuntut Umum KPK, terungkap adanya pengumpulan fee proyek sebesar 10% sejak 2020 lalu. Uang tersebut mengalir ke sejumlah aparat penegak hukum termasuk Kejaksaan Negeri. Itulah yang kita kemudian telusuri, termasuk juga perkara ini kan adanya di APBD pemerintah. Ya, itu tentunya ke depan kita telusuri proses penanganannya bagaimana sampai dengan ketok palu. Selain itu adanya dugaan uang ketok palu dalam anggaran perubahan di DPRD Kota Bandung. Dari pengajuan anggaran 1,5 miliar menjadi 32 miliar rupiah untuk Dinas Perhubungan Kota Bandung dengan syarat adanya proyek titipan dari para anggota dewan. Sidang akan kembali digelar pekan depan dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi lainnya. Dari Kota Bandung, tim Inspira TV melaporkan. Demikian Sobat Inspira, berita terupdate hari ini. Saksikan program terupdate lainnya bersama saya Ajeng Kurnia Putri hanya di Inspira TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.